Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Sebelumnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian yang telah mensupport video saya, dan kalian yang telah menonton video saya, dan kalian yang telah membagikan video saya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian. Dan di video sebelumnya saya telah menyelesaikan untuk pembuatan denah di AutoCAD-nya, dan untuk video kali ini saya akan membuat untuk denah rencana atapnya. Dan denah rencana atap ini untuk membantu teman-teman dalam membuat tampak dan potongannya. Oke, untuk videonya kita langsung saja. Let's go. Baik, untuk video selanjutnya saya akan membuat untuk rencana atapnya. Untuk rencana atap, langkah pertama kita sediakan terlebih dahulu denahnya. Kemudian untuk denah ini saya akan freeze terlebih dahulu bagian-bagian yang tidak ingin saya gunakan. Saya freeze untuk bagian dindingnya atau pada layer bata saya freeze, kemudian layer furniture, sanitizer, kemudian keramik, dan di sini saya tidak akan menggunakan garis potongannya. Garis potongan ini saya lupa untuk kita buat terlebih dahulu untuk layar potongannya. Garis potongan. Saya beri warna hijau. Oke. Kemudian close. Garis potongan kita freeze, garis potongan kita freeze, kemudian kita biarkan untuk carpetnya, teksnya kita freeze, dan juga kusennya karena kita tidak membutuhkan kusen untuk perencanaan atapnya. Apabila sudah, dan ini juga sama, kita ubah ke layar. Kita buat layar baru, new notification as. Setelah itu kita ubah ke layar notifikasi as dan kita freeze. Baik, kemudian kita seleksi dan kita copy dengan cara CO, kemudian enter, klik dan tarik, kemudian klik lagi. Setelah itu kita preview untuk layernya. Nah, seperti itu. Baik, dan apabila sudah, kita buat untuk tritisannya. Kita bisa menggunakan extra line, enter, kemudian H, enter. Kita taruh extra line tadi di sisi luar dinding yang di depan ini, dan juga kita buat lagi XL, enter, V, enter. Kita taruh di bagian dinding luarnya. Ini kita offset dengan O,
enter, kita masukkan jarak untuk titisannya. Saya biasanya menggunakan 750 mili atau 75 cm untuk titisannya, kemudian enter, klik extra line yang kita buat tadi, kemudian tarik ke bawah, kemudian klik lagi dan hapus untuk garis bantunya. Setelah itu untuk yang di samping kita offset saja, ketik O, enter, kemudian masukkan angkanya 50 cm atau 500 mili. Seperti tadi kita hapus garis bantunya, kemudian kita trim dengan cara TR, enter, kemudian seleksi garisnya, kemudian enter, kita trim dan kita trim juga bagian sininya, TR, enter, klik, hapus, dan di sini juga sama, TR, enter, klik dan hapus. Dan untuk tritisan yang sebelah sini kita juga buat dengan cara XL, enter, klik, dan kemudian kita offset dengan cara O, enter, kemudian masukkan jaraknya yaitu 75 cm, kemudian enter, klik dan tarik. Kita hapus saja untuk garis bantunya, dan setelah itu kita trim dengan cara TR, enter, klik garis pembatasnya, kemudian enter, klik, dan di sini juga sama, TR, enter, klik. Baik, untuk tritisannya sudah selesai. Dan di sini juga sama yang di belakang, XL, enter, H, enter. Masukkan di garis atau di sisi bagian luar dinding belakangnya, kemudian kita offset dengan cara O, enter, kita masukkan jaraknya 75 cm, kemudian enter, klik garisnya, kemudian tarik dan kita trim terlebih dahulu untuk garisnya dan kita hapus. Dan di sini juga sama, V, kemudian offset dengan jarak 500, kemudian enter, klik dan tarik ke samping, kemudian klik lagi dan kita hapus. Di sini juga sama, kita hapus. Kita buat untuk acuan dak belakangnya terlebih dahulu. Karena di sini saya ingin membuat dak, jadi saya akan membuat baloknya terlebih dahulu untuk acuan. Saya beri jarak untuk baloknya yaitu 1 meter. Dan di sini nantinya akan didak di area sini, akan didak dengan jarak 1 meter. Dan setelah itu kita hapus saja untuk garis yang ini. Kita teruskan untuk garis atap yang di belakang ini, kita teruskan, dan kemudian apabila sudah, kita ubah garisnya ke layer atap, kemudian kita ubah warnanya ke warna putih, white. Dan setelah kita ubah layernya ke layer atap, kemudian kita ubah warna menjadi putih, kita kopikan denahnya, kita rotasi, RO, enter, klik dan tarik ke bawah. Kemudian tujuan merotasi ini, saya ingin mencari tahu untuk pertemuan, untuk menemukan hubungannya itu letaknya di mana. Kita gunakan XL, enter, V, enter, dan di sini
letakkan pada posisi sisi luar dari dindingnya. Dan di sini untuk patokan kita XL lagi, kemudian enter, V, enter, klik, dan kita buat garis horizontal sebagai patokan untuk ketinggian ring baloknya. Kemudian kita buat XL, enter, V, enter untuk bagian tirisan yang di bagian luar. XL, enter, V, enter, klik di tirisan bagian luar di belakangnya. Kemudian kita akan buat lagi XL, enter, V, enter, klik di bagian luar sebelah sini, kita klik, kemudian XL, enter, V, enter, atau kita XL, enter, V, XL, enter, A, enter, kita masukkan angkanya 30. Jadi jika membuat extra line dengan sudut tertentu, kita bisa membuatnya dengan cara XL, enter, A, enter, kita masukkan sudutnya yaitu 30, kemudian enter. Kita bisa buat kita letakkan di bagian pertemuan antara ring balok. Ini adalah garis bantu untuk ring baloknya. Kemudian di sini pertemuannya adalah di sisi luarnya. Kemudian kita buat lagi XL, enter, A, enter, min 30, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk pertemuan sehingga menjadi hubungan seperti ini. Untuk pertemuan dindingnya atau pertemuan sudut sudah kita temukan untuk sisi sebelah kanannya, dan kita akan membuat untuk sisi sebelah kirinya sama seperti tadi. Kita buat terlebih dahulu garis untuk vertikalnya, XL, enter, V, enter, kemudian klik sisi bagian luar untuk garis dindingnya, kita klik bagian luar, dan untuk titisannya kita juga klik. Kemudian kita buat, karena untuk di bagian sebelah kirinya ini lebih tinggi untuk ring baloknya, saya copy garis ring balok yang ini dan dengan jarak 50. Kemudian kita buat XL, enter, A, enter, 30, enter. Kita cek ke atas dan ternyata di sini pertemuannya. Kita print saja, TR, enter, klik, kita hapus untuk garis ring baloknya. Nanti dulu kita tambahkan garisnya dengan cara EX, enter, klik, dan enter lagi, klik garis yang ini, kemudian kita trim, TR, enter, seperti ini. Dan untuk garis hubungannya, garis bantu untuk hubungannya sudah selesai. Kita tinggal terapkan di gambar rencana atap yang akan kita buat tadi. Kemudian kita rotasi, kita XL, enter, H, enter untuk patokan penempatan ininya seperti itu.
Jadi kita rotasi terlebih dahulu. Untuk bagian depannya ada di bagian bawah. Ketik RO, kemudian klik, dan ini dia bagian depan ini ada di bawah. XL enter, H enter, dan kita pertemukan agar sejajar garisnya, dan kita buat XL enter, H enter, klik bagian pertemuan ini. Setelah itu kita buat extra line, klik, dan X enter. Untuk di atap yang utama ini kita pertemukan, kemudian TR enter, TR enter, klik objek, klik garis yang di luar ini, garis tulisannya, kemudian enter, klik, kemudian kita tambahkan garis ekstra lainnya dengan cara X enter, klik garisnya, kemudian enter, klik lagi, dan kita trim, klik garisnya, enter, dan TR enter enter, klik, dan klik. Setelah itu kita Maps Pro agar supaya layernya bisa berubah ke layar atap dan warnanya menjadi warna putih. Dan setelah itu kita hapus saja untuk arsiran taman belakang, dan kita hapus saja dinding-dinding yang ada di luar, dinding-dinding yang ada di dalam atapnya kita hapus saja. Kita hapus. Klik, hapus saja. Oke, untuk pola atapnya sudah mulai terlihat, dan setelah itu kita buat pola hubungannya terlebih dahulu. Untuk membuat pola hubungannya kita buat XL enter, H enter, klik, dan kita offset dengan jarak 15 cm, klik, dan ketika sudah kita buat XL enter, V enter, kita trim, dan kita offset dengan jarak 27 cm, kemudian kita TR enter, dan TR enter, klik, dan enter, kemudian hapus, dan kita offset lagi dengan jarak 2,5 cm. Setelah itu kita fillet dengan cara F enter, klik kedua garis ini, kemudian klik, klik, dan klik. Oke, untuk pola hubungannya sudah selesai. Kemudian kita copy dengan cara CO enter, klik bagian sisi yang sebelah kanannya, kemudian kita ketik A untuk copy area-nya, kemudian kita masukkan berapa jumlah yang ingin kita kopikan. Saya mencoba untuk mengkopikan dengan jumlah 25 genteng hubungannya. Setelah itu kita klik bagian sisi paling kirinya, dan jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Dan jangan lupa untuk merubah ke layar atap terlebih dahulu. Kita ubah ke warna putih, kita pindah, kita kopikan,
dengan cara CO enter, kemudian klik dan klik. Kita copy lagi, CO enter, TR enter enter. Kita hapus saja untuk garis yang tidak diperlukan. Kita rapikan garisnya. Kita rapikan lagi. Kemudian kita fillet, F enter, klik dan klik. Maaf, kita beri jarak 10. Kita buat untuk garis tengah-tengah hubungannya dengan menggunakan polyline, yaitu PL enter, kemudian klik bagian tengah hubungannya, kemudian tarik dan kita beri ketebalan dengan cara W, kemudian enter, masukkan angkanya 10, kemudian enter enter, kemudian klik. Dan sama seperti tadi kita menggunakan layer atap dan warnanya saya akan mengubah menjadi warna merah, dan untuk garisnya menggunakan garis hidden. Ini adalah garis tengah-tengah untuk atapnya. Kemudian di sini juga sama, kita buat polyline dengan cara PL enter, klik dan tarik untuk tengah-tengah garisnya. Kemudian kita masuk dengan cara MA enter, kemudian klik dan untuk polanya hampir selesai. Kita lanjutkan untuk pembuatan headsnya. Dan oke, kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita heads untuk atapnya, kita klik, kemudian kita cari untuk headsnya, kita menggunakan heads yang ini. Kemudian kita masukkan untuk skalanya, saya akan masukkan skalanya yaitu masih terlalu kecil, kita ubah-ubah sendiri. Nah, kita masukkan untuk atapnya ini 25, dan setelah itu kita tambahkan lagi headsnya, klik, dan apabila ada error seperti ini, kalian bisa membuat polyline-nya terlebih dahulu. Kalian bisa membuat polyline-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik H, enter, kemudian klik, kemudian enter. Dan di sini juga sama, kita buat pola tertutupnya terlebih dahulu, kemudian kita buat H, enter, klik dan enter. Kita hapus untuk pola penutupnya dan kita ubah edge-nya ke layer atap. Dan di sini saya akan mengubahnya ke warna nomor 9, atau bisa mengubahnya di sini. Klik terlebih dahulu hedge-nya, kemudian nanti ada tampilan untuk hedge editornya. Di sini saya edit sendiri. Kemudian untuk atapnya sudah selesai, kita tinggal rapikan.
kita trim dengan kata enter, klik enter, kemudian hapus untuk bagian yang ada di dalam tentunya. Setelah itu kita ubah saja semua layer yang di bawah atap ini, kita ubah ke warna coklat. Untuk bagian yang kita seleksi, dan untuk kemudian kita seleksi semua objek-objek yang ada di bawah atap ini, kita seleksi semuanya dan kita ubah ke warna nomor 8 atau warna abu-abu. Kita hapus saja kolomnya, kemudian enter. Ini juga sama, enter, kita tarik garis ke bawah, dan ini juga sama. Dan ini juga sama, hapus saja untuk kolomnya dan kita trim. Kita ubah ke garis ini ke warna nomor 9, kemudian kita beri arsiran untuk darknya, kemudian enter, klik, kita cari arsirannya, atau kita bisa Maps Pro melalui karpet ini, kemudian klik dan kita ubah ke layer, kita masuk ke home, kita ubah ke layer atap saja. Selesai untuk polanya. Setelah itu kita akan membuat arah untuk alur atapnya. Kita buat saja garis menggunakan line, kemudian klik dan tarik ke bawah, kita masukkan angkanya. Di sini saya akan masukkan 90, enter, dan kita masukkan lagi ke bawah, yaitu 210 atau 21 cm, kemudian enter, dan saya membuat garis bantu, yaitu garis horizontalnya menggunakan line, kemudian pindahkan di sini di 90 tadi, kemudian saya offset 45, tarik ke bawah dan di bawah. Setelah itu saya offset lagi 45, dan kemudian kalian bisa menggunakan perintah SPL untuk membuat garis spline. Klik, kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan tekan shift, kemudian tekan klik kanan, dan di sini ada meet between two point untuk menemukan garis tengah apabila teman-teman sulit untuk menemukan garis tengahnya. Kemudian klik di mana teman-teman ingin mencari garis tengahnya. Saya ingin mencari garis tengah di sisi sebelah sini, sehingga saya mengeklik bagian sini dan bagian sininya. Setelah itu klik di sini dan kita kembali menggunakan shift, tekan shift, kemudian klik kanan, dan di sini ada meet between two point, kita klik dan klik. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, shift tekan, kemudian klik kanan dan lepaskan saja shiftnya, kemudian kita pilih meet between two point, kemudian kita cari dengan cara mengklik dua sisi untuk mencari tengah-tengahnya. Sini, kemudian between point, kita klik di sini, meet point lagi,
klik klik. Oke. Setelah itu kita hapus saja. Dan untuk splinnya, kita sudah membuat splin dengan cukup rapi, dan kita buat untuk segitiganya dengan menggunakan line, klik, kemudian kita masukkan angkanya 10, kemudian kita move dan kita buat lagi 90, dan kita buat segitiganya. Maaf, ini mungkin terlalu lebar, jadi saya akan stretch 25, ini juga sama 25, dan apabila sudah, hapus saja garis tengahnya. Dan jadi di sini bukan 10 melainkan 50 atau 5 cm. Kemudian saya hedge menggunakan hedge yang solid, klik dan klik, kemudian enter. Dan setelah itu kita blok dengan cara B, enter, kemudian kita beri nama alur atap, kemudian kita klik OK dan kita ubah ke layar teks. Setelah itu di sini kita akan menaruh untuk alurnya, kemudian kita copy dengan cara CO enter, kemudian kita rotasi dan kita masukkan ke sini. Ini adalah untuk alurnya, alur untuk air yang mengalir, dan kita tambahkan teks. Kita copy saja di denah, kita copy, kemudian kita taruh di sini terlebih dahulu, double klik untuk mengedit teksnya, dan kita seleksi semua objeknya atau bisa menggunakan Ctrl A, kemudian kita tulis 30, kemudian kita tambahkan kode yaitu %D untuk derajatnya, kemudian klik bebas, kita masukkan teksnya seperti ini. Jadi ini adalah notifikasi bahwa kemiringan atapnya yaitu 30 derajat seperti ini. Dan untuk finishingnya kita bisa menambahkan dimensinya. Kita ketik line on ISO, kita ketik line ISO, kemudian enter, klik untuk layer notifikasi as dan dimensinya, kemudian enter. Dan untuk layer yang terbuka hanya layer yang kita seleksi saja tadi, kemudian kita copy dengan cara CO enter, kemudian kita copy ke bagian rencana atapnya, kemudian kita kembalikan ke posisi semula dengan cara line and ISO, dan secara otomatis. Dan di sini garis potongan, revisi sedikit untuk garis potongan, kita buat layernya menjadi layer warna hijau. Garis potongan kita menggunakan layer warna hijau. Oke. Dan di sini ada layar yang masih terfreeze, kita buka saja, kita klik agar bisa tampil kembali. Untuk as kita abaikan saja. Dan tadi untuk layer yang terfreeze kita buka, kemudian kita close, dan seperti ini hasilnya. Kemudian kita tinggal beri nama judul gambarnya. Di sini kita ubah denah rencana atap. Untuk skalanya masih sama, dan di sini untuk isi nomor gambarnya saya ganti 02, dan untuk
kode gambarnya atau nomor lembarnya masih sama, kemudian oke, dan ini dia. Di skalanya saya akan berikan sedikit jarak dan tara, untuk pembuatan rencana atapnya sudah selesai. Dan di sini sedikit tambahan, yaitu kita beri notifikasi dak beton. Oke, dan selesai. Mungkin sedikit tambahan lagi untuk kanopi betonnya, belum kita buat tadi. Kalian bisa ikuti menggunakan PL Enter. Kita ubah garisnya terlebih dahulu dengan cara kita normalkan dulu penilaiannya. PL Enter, klik dan klik W, Enter, kemudian 0, Enter, Enter, dan kita klik bagian sini, kemudian klik lagi. Kita hapus saja untuk garis atau objek yang berada di dalam polyline tadi. Kita hapus dan kita beri layer atap dan warnanya kita ubah ke warna biru dan kita hatch. Dan di sini kita match prop dengan layer yang ada di dak, kemudian klik dan kita beri notifikasi. Kita beri di sini ada kanopi beton. Oke, kita rapikan sedikit. Di sini juga sama. Oke, untuk denah rencana atapnya sudah selesai. Mungkin itu saja terlebih dahulu untuk pembuatan atapnya. Mungkin apabila ada kekurangan saya mohon maaf sekali, dan untuk video saya berikutnya kita akan melanjut untuk pembuatan tampak, dan setelah itu dilanjut untuk gambar potongan. Dan mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.